Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan memberikan inspirasi ataupun motivasi teladan daripada kehidupan imam besar yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Di Indonesia mungkin rata-rata pesantren, ulama, kiai, ulama itu tidak ada yang tidak mengenal Abu Hamid Al-Ghazali. Bahkan mempelajari kitab-kitab beliau. Karena di beberapa pesantren yang ada di Indonesia itu masih mempelajari kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Katakanlah seperti Ihya Ulumuddin, karena ini adalah kitabnya yang paling monumental, yang paling terkenal di mana-mana. Kehidupan beliau itu pertama kali bukan langsung ke ilmu tasawuf, karena dia itu kan salah satu rujukan dalam ilmu tasawuf, apalagi kita yang berakidah Al-Asy'ariyah yang bertasawufkan kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Maturidi. Jadi sebelum beliau itu melangkah ke dunia tasawuf ataupun ke dunia sufi, beliau itu pernah menjejakkan kakinya itu, fikirannya itu di dunia filsafat ataupun falsafah. Tapi ketika di sana dia itu tidak mendapatkan begitu ketenangan jiwa, jiwanya itu tidak tenang, sehingga dia pun beralih dari ilmu filsafat tersebut kepada ilmu tasawuf. Nah, dengan itu beliau itu pernah menulis kitab yang berjudul Tahafuz Al-Falasifah, yang di kemudian hari ini dikomentari oleh seorang imam juga yang bernama Imam Ibn Rushdi. Imam Ibn Rushdi penulis kitab Bidayatul Mujtahid, yang di sana itu termuat fikih muqaran ataupun fikih 4 mazhab. Di balik kecemerlangan orang-orang sukses, kalau kita teliti secara detailnya, mereka itu punya keistimewaan tertentu. Katakanlah seperti model hidup, bagaimana cara hidup, itu pasti ada keistimewaan. Tak lain juga dengan ini, Abu Hamid Al-Ghazali. Ternyata kalau kita runut, dia itu punya ayah yang soleh. Ayahnya ini sangat soleh sekali, sangat baik sekali, sehingga dia itu selalu mendoakan anaknya. Dan ini mungkin penyebabnya beliau itu mendapatkan karomah seperti itu, mendapatkan ilmu yang banyak seperti itu. Ceritanya begini. Ayahnya ini seorang ahli ataupun tukang tenun wol. Itu penjahit lah kalau sekarang. Dia ini nggak terlalu kaya, nggak kaya sih, nggak juga ulama, nggak terkenal begitu. Hanya biasa saja, orang-orang biasa. Tapi beliau ini yang patut kita contoh, ada kebiasaan ini mungkin bisa kita contoh sekarang. Sangat bisa sekali. Yaitu dia itu ketika ada majelisnya ulama, beliau datang ke sana. Misalkan ada perkumpulan di sana, ada pengajian kitab ini, ada habaib, ada para masyayikh, ada ulama-ulama terkenal, ada ulama masyhur, ada ulama-ulama alim. Beliau datang ke tempat tersebut dan dia bawa anaknya. Kemudian setelah itu bukan sampai di situ saja, bukan hanya menuntut ilmu saja yang beliau lakukan, tidak. Tapi ketika sampai di sana, beliau itu sholat dan berdoa sampai menangis, bermunajat kepada Allah. Bermunajat, berdoa, dan doanya itu seperti ini. Ya Allah, berikanlah ilmu kepada anak saya ini sebagaimana engkau memberikan ilmu kepada beliau ulama ini. Karena kan tadi ulama tersebut sudah mengajarkan ilmu, sudah mengajarkan banyak hal. Kemudian beliau menyampaikan, ya Allah, ya Rabb, berikan ilmu kepada anakku sebagaimana engkau memberikan ilmu kepada beliau. Dan ini dia lakukan bukan kepada satu ulama saja. Pokoknya ada ulama terkenal beliau datangi. Pokoknya ada ulama yang alim beliau datangi. Setiap ada ulama-ulama yang seperti itu beliau datangi. Sehingga mungkin itu salah satu penyebab kenapa Imam Al-Ghazali itu begitu cemerlang dalam keilmuan. Dan kalau kita runut juga dalam kisah-kisah yang lain, para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama masyhur itu ada keistimewaan tersendiri yang berbentuk rohaniah. Itu kan berbentuk rohaniah, doa daripada ayahnya. Dari kalangan ibu ada juga yang melahirkan seorang ulama besar, yaitu ada namanya Said Nursi, Badi'uz Zaman Said Nursi. Ini seorang ulama terkenal, dia amat modern. Masih dia amat modern, amat kita ini. Mungkin kalau Anda ingin lebih banyak tentang beliau, Ustaz Abdul Somad itu ada videonya, ada tentang Badi'uz Zaman Said Nursi, bedah buku ada. Di sana itu mungkin ada beberapa banyak keistimewaan ataupun proses daripada kehidupan Said Nursi. Beliau ini punya ibu, dan ibunya ini sangat solehah sekali.
Solehahnya gimana? Saking solehahnya, ketika beliau itu masih muda, orang tuanya, orang lain itu tidak tahu kalau di dalam rumah orang tuanya itu ada seorang anak gadis. Bayangkan itu. Berarti itu menunjukkan kalau dia itu orang yang tertutup. Dia itu tidak pernah keluar. Dan mungkin kalau keluar dia itu pakai niqab ataupun cadar. Jadi keistimewaannya, salah satu amalan yang beliau lakukan itu adalah setiap malam beliau itu kan habis 30 juz. Setiap malam beliau itu mengulang dan sholat tahajud. Ketika anak-anaknya itu tidur, yang beliau lakukan itu datangi kamarnya, sampai di sana dicium satu persatu, keningnya itu dicium satu persatu. Kemudian setelah itu dia beliau doakan, ya Allah, jadikanlah anak saya yang soleh, jadikan anak saya yang soleh. Nah itu setiap malam. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang yang punya orang tua itu besar ternyata. Orang-orang besar itu ternyata orang tuanya ataupun mungkin ada istrinya ataupun keluarganya itu ada orang-orang yang istimewa, yang ikut andil dalam bagaimana kenapa dia itu bisa seperti itu. Mungkin ulama-ulama yang lain juga seperti itu, hanya saja mungkin kita tidak tahu. Ada ulama terkenal seperti ini. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Semuanya itu punya, kalau kita teliti itu punya keistimewaan dari orang tuanya. Jadi mungkin kalau kita ingin mempunyai keturunan yang bagus, mempunyai keturunan yang soleh dan soleh, itu mulai dari diri sendiri. Jangan cuma berdoa saja, jangan cuma berusaha saja datang ke pesantren, antar di sana, setelah itu tidak didoakan. Nah itu salah. Tapi bagaimana? Harus kita doakan juga. Rohaninya itu harus kita didik karena kita sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya juga, ini sebagai sebagai bekal untuk menghadapi suatu saat. Betul juga dengan kita semuanya yang ada, yang mendengarkan ini, yang menyimak ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua, bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.